Oke, nah di sini kita bahas daripada supply and demand sekarang ya. Jadi di supply and demand ini kita bicara tentang masalah penawaran dan juga permintaan. Nah, di sini. Artinya ketika permintaan itu semakin banyak, maka harga itu akan naik. Ketika penawarannya itu semakin banyak, maka harga itu bakalan turun. Ya, cara kita untuk mengetahui gimana nih ke dalam bentuk chartnya, itu bentuknya impulsif ke bawah kalau supply-nya yang banyak. Kalau demand yang banyak berarti apa? Demand yang banyak berarti impulsifnya ke atas. Nah, sebenarnya supply and demand ini kita dibuat daripada candle ya, bentuknya candle ya. Di sini candle. Candle apa yang kita pakai? Jadi candle yang kita pakai itu sendiri untuk daripada supply and demand-nya, maka kita gunakan candle dua namanya itu ya. Namanya itu apa aja? Itu besar, terus dia itu kecil, kecil minimal yang di dalam ini minimal ya yang di dalam yang besar ini itu harus dua candle minimal terus di break sama yang besar berarti di sini tuh warnanya itu biru atau warna putih ya dibalas dengan yang putih ini bayar sudah kuat ya sehingga ini tuh bebas bisa warnanya merah atau warnanya hitam atau warnanya putih atau terserah yang jelas di dalam candlenya itu harus berada dua itu awal mula terjadinya daripada supply dan demand ya dari candle ini terus ini kan candle ke satu tuh bentuknya seperti ini. Terus yang kedua, bentuknya itu seperti ini ya, kecil, ya, kecil terus itu besar, ya. Nah, ini disebut dengan apa? Sama juga disebut dengan demand ketika berada di bawah, ya, berada di impulsif yang ke atas, itu demand. Ini disebut dengan namanya itu engulfing. Ya, ini engulfing atau outside bar, ya, atau outside bar. Sedangkan ini disebut dengan apa? Harami. Terus disebut dengan atau disebut dengan inside bar. Oke. Oke, nah sekarang kita tahu kalau misalkan ini posisinya dua candle ini, ingat ya ini opsional, bisa nanti bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Nah, terus bagaimana ini posisinya ini harus berada di impulsif ya. Posisinya harus berada di impulsif. Berarti kalau misalkan berada di impulsif, di sini itu impulsif harus selesaikan dulu. Nah, ini sebenarnya saya menjelaskan yang titik beratnya itu dari order flow dan order block. Nanti di video selanjutnya akan ada bahas tentang masalah order flow dan order block ya. Berarti di sini kalau misalkan dia itu impulsifnya ke atas, ternyata di impulsifnya itu di situ tidak ada yang namanya itu candle seperti ini. Ya berarti di sini itu pasti ada order order flow ya. Nanti kita bahas order flow di video sebelum selanjutnya. Nah, ini posisinya harus berada di artinya di sini supply and demand itu awal mulanya dari ini ya. Jadi kalau misalkan di sini itu berada di impulsif sedang berjalan, ini disebut dengan rally base rally, ya. Terus kemudian yang kedua untuk yang bearish nih, impulsif yang ke bawah. Itu sama konsepnya, yaitu besar, terus kecil, kecil, berapapun intinya itu yang di dalam daripada besarnya itu minimal dua. Kan di sini ada tiga, itu terserah, terus di sini besar. Artinya di sini itu warnanya hitam atau warna merah dibalas dengan warna merah juga, ya, di break nih. Ini juga di break, ya. Terus yang kedua, tipe yang kedua ini yang ke satu, tipe yang kedua itu kecil, ya, terus dibalas dengan merah, ya. Maka sama ini disebut dengan engulfing atau harami, engulfing atau outside bar, dan ini sama disebut dengan harami atau inside bar, ya. Jadi begini, dari supply and demand ini kita kan sudah tahu supply and demand. Jadi supply and demand ini sebenarnya bentuknya itu dari candle, ya, bentuknya dari candle. Nah, sekarang yang kita fokuskan di situ bukan ini. Ini saya cuma menceritakan bahwasanya supply and demand itu terbentuknya dari ini, ya, terbentuknya dari candle. Namun, dari candle ini kita tidak bisa langsung semerta-merta dijadikan sebagai patokan untuk entry. Maka kita harus validkan dulu, harus jadikan sebagai order flow. Nah, berarti fokus kita di materi supply and demand itu untuk kita bisa mengetahui
kapan kita untuk entry-nya dari mana? Dari order flow-nya ya. Jadi di video selanjutnya saya akan bahas order flow ya. Order flow sama order block. Itu yang kita fokuskan. Jadi kita nggak fokusin di sini. Saya cuma menceritakan bahwasannya order flow itu terbuat dari candlestick ya. Dari candlestick harami atau inside bar atau engulfing atau outside bar. Dan posisinya itu harus berada di impulsif ya. Misalkan impulsif ke atas ya berarti ada posisi seperti ini, misalkan tidak ada order flow katakanlah. Berarti di sini itu apa? Ya, berarti di sini disebut dengan apa? Rally base rally. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan berada di bearish berarti apa? Ya berarti masuk ke drop base drop. Artinya kemarin yang kita bahas tentang masalah swing point high dan swing point low sampai membahas secara detail itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui titik impulsifnya berhenti. Impulsif selesai. Berarti kan setelah impulsif selesai kan koreksi itu. Nah, koreksi itu mau berhenti sampai mana? Nah, kita cari order flow sama order block. Di dalam order flow pasti ada order block tuh. Nah, kenapa kita harus bahas ini nih? Ya, biar tahu alurnya bahwa order flow itu terbuat dari candlestick ini. Paham ya? Misalkan di impulsifnya itu dia ternyata tidak ada secondary seperti ini, yang ada order flow ya udah. Berarti kalau misalkan ada order flow ya kita marking itu langsung order flow-nya swing high itu swing low nanti di di video selanjutnya. Namun ketika di impulsifnya, impulsif udah selesai, udah break swing low, ternyata tidak ada order flow katakanlah ya. Katakan tidak ada order flow yang dekat dari harga yang sedang running. Adanya candle seperti ini. Maka bagaimana? Ya kita harus jadikan order flow dulu ya. Karena ini masih candle. Bagaimana caranya? Ya kita turun 2 derajat misalkan dapatnya di H1 ya. Berarti kita turun di M15. Kita validkan tuh. Jadikan order flow dulu, baru dari order flow itu nanti kita cari order blocknya ya. Order blocknya baru kita analisa itu apakah ada imbalance, ada fair value gap kayak gitu dan lain sebagainya. Di video selanjutnya saya akan bahas itu. Paham ya? Nah, jadi dari ini disebut dengan continuation tuh. Makanya yang kita fokuskan ini pengen tahu titik koreksi mau berhenti sampai mana. Jadi ada dua supply and demand continuation, ada juga yang reversal. Sama konsepnya bentuknya candlenya seperti ini. Namun yang di sini kita lebih fokuskan yang rally base rally sama drop base drop karena kita pengen tahu nih koreksi mau berhenti sampai mana. Dan untuk reversal ini rally base drop sama drop base rally itu letaknya berada di mana? Di pucuk-pucuk nih. Ya. Jadi contoh misalkan di sini tuh impulsif udah selesai, udah beri swing low. Nah, di sini kita bisa perhatikan, nah ada seperti ini nih. Nah, ini disebut dengan rally base drop. Artinya di sini untuk kita jadikan sebagai untuk scalpingan untuk counter gitu ya. Tapi kita tidak bisa untuk melakukan itu. Kita harus belajar multiple time frame nantinya. Nah, yang kita fokuskan di supply and demand ini, kita bahas rally sama drop base drop. Paham ya? Oke. Nah, jadi kita lihat daripada ini dulu ya ke dalam bentuk catnya ya kita lihat dari dalam bentuk catnya biar memahami konsepnya sama. Oke, kita lihat ke dalam bentuk catnya konsepnya sama, kita cari dulu bentar. Nah, oke, ini saya foto catnya di sini biar ngikutin. Oke, nah di sini kita bahas ini barusan ya yang candle ini ya biar tahu alurnya sebenarnya yang kita fokuskan order flow, ingat di order flow-nya. Nah kita lihat di sini, ini kita lihat apa ini impulsif korektif impulsif betul, berarti kan ini jadi bos. Ini higher high, higher low. Karena ini swing high udah beri swing low. Terus kemudian di sini impulsif sedang berjalan nih. Impulsif selesai ketika break swing low sebelumnya. Kan gitu ya. Nah, setelah ini jadi, nah seperti ini kan bisa jadi higher high. Kemudian kita cari yang namanya itu order flow dulu. Ya, kita cari yang dekat sama harga, yang dekat sama harga itu yang mana order flow-nya. Ini kan ingat, jadi di order flow itu nanti ada swing high, swing low. Ini order flow. Ya, terus kita lihat lagi, ini ada swing high, swing low. Ini order flow. Nah, order flow ini sudah diambil sama ini. Artinya ini ada liquidity nanti itu ya. Kita belum bahas liquidity ya. Kita hapus dulu nih. Yang dekat sama harga sekarang ini kan bentuknya candle ini nih. Ya. Ini besar. Satu, dua, tiga, empat. Nah, diplik sama candle yang kelima. Artinya ini disebut dengan apa? Sama dengan konsep sama yang ini nih.
ya. Minimal ada dua. Dalam kasus ini kan lebih daripada dua tuh. Nah, ini kan kita membicara tentang masalah apa? Supply and demand. Supply and demand ini kita fokusin di order flow, bukan di candle. Kenapa saya tuh masih bahas ini? Biar tahu tuh permulaan atau terbuatnya order flow itu dari mana? Dari sini. Biar tahu ceritanya. Berarti ini kan kita dapat di higher time frame seperti ini. Kita turun ke lower time frame 2 derajat ya. Kita turun 2 derajat. Berarti turun ke M15 ya. Bisa 1 ke M15. Nah, di order flow itu ingat konsepnya. Maka swing high to swing low kita marking seperti ini. Nah, ini kan udah jadi order flow. Nah, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke? Nah, ini kan udah jadi order flow. Artinya ketika masuk ke sini, kita analisa nanti di sini. Order flow-nya itu apakah ada imbalance order block-nya? Terus apakah dia itu udah beri swing high? Apakah terjadi pola W atau inducement trap? Ya, lebih liquidity grab namanya itu. Kalau di bawah, kalau di atas liquidity sweep namanya. Ya. Nah, berarti kita bisa nanti kita analisa itu tuh. Dalam kasus ini kan cuman ada ini kan, order blocknya kan dari swing low terakhir ya, ini order blocknya. Jadi di video selanjutnya saya akan bahas itu. Ya. Terus kemudian di sini satu, ini kan paling tinggi ya, ini ya, udah di break nih, biar tahu nih. Satu, candle keduanya berarti kan ini yang nge-break ini kan ya. Dua, ketiga kan ini. Satu, ketiga, satu itu high-nya, tiga low-nya. Ini kan saling bersentuhan, tidak ada imbalance nih. Caranya bagaimana? Nah ini, marking aja harga tertingginya, terus harga terendahnya candle ketiga kan di sini tuh. Nah, ini kan saling bersentuhan tuh. Tidak ada jarak seperti ini. Ini kan ada jarak tuh, ya. Terus kemudian di sini udah break swing high, ya. Terus kemudian di sini bentuknya pola W ya. Seret, seret, lebih rendah kan ya ini. Berarti di sini syaratnya satu, dia tuh ada liquidity grab, dua, dia tuh break swing high, tiga, tapi di order blocknya tidak ada imbalance nih, maka dia tuh ditransfer. Ini kan ada bentuk lagi nih swing low. Semisal di sini tidak ada swing low lagi ya. Misalkan tidak ada swing low di dalam order flow-nya. Berarti kita transfernya ke candle ketiga order blocknya. Baru kita hitung nih satu, dua. Misalkan di sini tidak ada swing low, malah break atas lagi tiga. Apakah ada imbalance seperti itu? Berhubung di sini ada swing low, maka kita nggak perlu transfer ke candle ketiga. Berarti kita langsung ke jadikan swing low. Ingat order block bullish itu dari swing low, order block bearish itu dari swing high-nya. Di mana? Di dalam order flow. Nah, ini kita perhatikan di sini nih. Satu, dua, tiga. Ini kan ada imbalance tuh, tidak saling bersentuhan ya. Ya, tidak saling bersentuhan. Dan belum diisi nih. Di sini belum nyampe ke bawah. Berarti di sini masih ada space tuh. Ya, masih ada space untuk ini dijadikan patokan untuk ada order. Artinya, di sini syarat tiga lengkap. Berarti ini high quality nih. Nah, yang maksud dengan high quality order blocknya yang ada imbalance itu harus tidak ditransfer. Ini kan namanya ditransfer ya. Ini namanya ditransfer. Nah, kalau misalkan transfer seperti ini, itu masuk ke low probability ya, karena ditransfer. Berarti apa? Ya, kita harus nunggu konfirmasi untuk kita entry. Tadi paham ya? Waktu saya marking di sini itu bentuknya apa di candle besarnya? Bentuknya bentuk apa? Harami atau inside bar ya. Nah, kita harus jadikan order flow dulu tuh, supaya kita bisa jadikan pantauan. Oke. Nah, berarti ketika masuk ke sini, berarti harus juga konfirmasi. Nah, kita belum bahas masalah konfirmasi. Ya. Nah, di sini udah ada konfirmasi ya. Di sini udah ada konfirmasi. Nah, kita bisa ngebuy. Seperti itu. Ya. Kita kembali lagi ya di sini. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi yang saya jelaskan di sini biar tahu nih. Katanya order flow harus swing high, swing low. Ini kok ada candle seperti ini? Ya, perlu diketahui. Order flow itu terbuat dari candle ini. Gitu ya. Oke. Semisal, ini saya kasih contohkan ini. Ternyata seperti ini. Impulsif masih berjalan. Seret, seret, seret. Nah, seret, seret, seret. Impulsif udah selesai. Udah beri swing low di sini. Nah, tugas kita kan cari apa? Jangan cari candle itu ya. Cari order flow. Mana? Swing high itu swing low kita marking. Swing high itu swing low kita marking. Ini order flow.
Order blocknya berarti berada di swing low-nya, berada di swing low-nya. Nah, kita analisa ini nanti. Ternyata waktu harga itu belum nyampe sini, di sini tuh ada candle engulfing atau harami, inside bar atau outside bar. Ya, kita di sini dulu analisa nih. Analisanya bagaimana? Ya, kalau ini kita harus turun ke time frame lebih kecil karena harus jadikan sebagai order flow. Ya, ingat ya. Berarti harus turun lebih kecil nih. Ternyata di sini, walaupun ada seperti ini, ya, di time frame kecil kita analisa order flow-nya, ternyata tidak ada imbalance, tidak ada liquidity gap, cuma break swing high aja, maka ini juga bisa dipakai. Yang kita pakai di order flow kembali lagi ke time frame yang besarnya. Kita analisa ini nanti, ya. Jadi, tujuannya kita mengetahui ini, supaya tahu titik koreksi itu mau bersih mana, kita bisa follow the trend untuk ke buy, ya. Kalau yang bearish berarti kebalikannya tuh, ya, impulsif sedang berjalan. Nah, impulsif udah selesai, udah break ini ada swing high, swing low atau swing high, swing low atau swing high. Nah, order blocknya di mana? Di swing high-nya, order blocknya di swing high-nya. Maka bagaimana cara kita untuk kita bisa melakukan? Ternyata di sini, di tengah-tengah ini tuh ada candle apa? Harami atau inside bar, engulfing atau outside bar. Nah, ketika kalau misalkan yang ini kita nggak perlu diturun ke frame kecil kalau udah bentuknya order flow, ya. Sedangkan ini kan ada candle besar nih, misalkan ada harami atau inside bar. Nah, ini harus turun ke frame kecil nih, jadikan order flow dulu nih, ya. Jadikan order flow. Artinya kalau misalkan di sini udah ada order flow, kita analisa ini dulu nih, yang dekat sama harga, analisa dulu apakah di sini ada imbalance kayak gitu dan sebagainya. Ternyata nggak ada, ya berarti di sini nih ada opsi kedua nih. Di sini bentuknya engulfing atau harami. Ya berarti kalau analisa yang ini jadikan order flow dulu, turun ke mana? Ke time frame yang lebih kecil, gitu ya. Nah, kita analisa itu. Nah, nanti kita bisa entry sell di situ nanti. Ya. Apakah tujuannya kita analisa ini eh, order flow kita dianalisa ulang supaya kita tahu untuk ngambil sebuah keputusan kapan kita untuk langsung entry dan kapan kita harus nunggu yang namanya konfirmasi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya.